Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara bersusun tunggal, yaitu kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Ciri-ciri negara kesatuan: susunan negara tunggal, pemerintahan tunggal, konstitusi tunggal atau konstitusi negara kesatuan, hanya memiliki satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Pemerintah pusat memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk memberi atau menyerahkan dan menetapkan kewenangan kepada pemerintah daerah. Negara kesatuan memiliki dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pembentukan negara kesatuan bertujuan menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga bisa dipandang dari segi kewilayahan. Hal ini tertuang dalam pasal 15A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial, lembaga PMR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan meski terdapat dalam UUD 1945. Dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer. Munculnya gerakan-gerakan antara lain: 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan DIY di Jawa Barat, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masa Demokrasi Liberal 17 Agustus tahun 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara adalah serikat. Bentuk pemerintahan republik dengan presiden sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan parlementer dengan kabinet parlementer yang dipimpin Perdana Menteri. Diberlakukannya UUDS tahun 1945. Terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pelaksanaan pemilu pertama pada masa kabinet Burhanuddin pada tahun 1955 yang memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Kegagalan konstituante dan perdebatan mendorong presiden mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Munculnya gerak-gerakan antara lain: 1. Gerakan DIY di Sulawesi, Aceh, dan Kalimantan Selatan. 2. Pemberontakan PRRI atau Permesta di Sulawesi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masa Orde Lama 5 Juli 1959, 11 Maret 1966. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negara adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, pelaksanaannya terjadi penyimpangan, yaitu pemimpin MPR, DPR, BPK, MA diberi kedudukan sebagai menteri sehingga berada di bawah presiden. Masa ini dikenal sebagai masa demokrasi terpimpin. Munculnya gerakan-gerakan antara lain: yang pertama, pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Sistem pemerintahan yaitu sistem presidensil. Pemerintahan Orde Baru memprioritaskan pada pembangunan ekonomi dan stabilitas yang mantap. Banyak kebaikan pada masa ini, antara lain pendapatan per kapita masyarakat meningkat, suksesnya transmigrasi keluarga berencana. Terdapat penyimpangan, yaitu banyaknya praktik KKN dan pembatasan hak politik rakyat. Penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadi demonstrasi terhadap pemerintah Soeharto. Pada 21
Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai gantinya Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik sebagai presiden. Persatuan dan Kesatuan Bangsa masa Reformasi 21 Mei 1998 sampai sekarang. Munculnya kebijakan kebebasan politik antara lain kemerdekaan pers, kemerdekaan membentuk parpol, pemilu yang demokratis, pembebasan narapidana politik dan tahanan politik. Dilaksanakannya amandemen UUD NRI tahun 1945 sebanyak 4 kali, yaitu 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pergantian presiden sebanyak 5 kali, yaitu B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999, Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001, Megawati 2001 sampai 2004, Susilo Bambang Yudhoyono 2004 sampai 2014, dan Joko Widodo sejak 2014 sampai sekarang.